Halo, penyembah Tuhan maupun penyembah air ketuban badak bercula satu. Atau apapun yang kalian sembah, coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana seekor kucing bersikap di dalam rumah? Mereka tampak begitu cuek, fokus pada dunianya sendiri, dan hanya peduli pada urusan makanan, tidur, atau kenyamanan personal mereka. Namun, di sisi lain, ada sebuah narasi besar yang sangat sering kita dengar dalam ajaran teologis, khususnya dalam agama Islam, yang menyatakan bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini sebenarnya mengenal penciptanya. Katanya, setiap helai nafas hewan, setiap lambaian daun, dan setiap kicauan burung adalah bentuk pujian atau tasbih yang konstan kepada Tuhan. Manusia, dengan kehendak bebasnya, digambarkan sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki kapasitas untuk memilih apakah ingin ingkar atau patuh. Konsep ini tentu terasa sangat puitis dan memberikan kesan bahwa alam semesta berada dalam sebuah harmoni spiritual yang sempurna. Sebelum kita membahas fenomena ini lebih jauh, perlu ada sedikit catatan kecil di awal. Pembahasan kita kali ini sama sekali tidak bertujuan untuk mendiskreditkan keyakinan pribadi siapapun atau menyinggung perasaan kelompok tertentu. Kita hanya akan melihat fenomena ini dari kacamata yang objektif, mengumpulkan data perilaku makhluk hidup, dan mendiskusikannya secara kasual berdasarkan realitas yang tampak di dunia nyata. Anggap saja ini adalah sebuah ruang diskusi santai untuk melihat sejauh mana narasi spiritual tersebut selaras dengan fakta-fakta empiris dan ilmiah yang bisa kita amati sehari-hari di sekitar kita. Ketika kita mengamati data dari dunia biologi dan etologi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku hewan, kita seringkali menemukan jurang pemisah yang cukup bisa antara klaim spiritual dengan kenyataan di lapangan. Jika sebuah makhluk dikatakan memiliki kesadaran spiritual bawaan yang mendalam tentang Tuhan, maka secara logis, kesadaran tersebut seharusnya mempengaruhi bagaimana mereka merespons simbol-simbol keagamaan atau ritual yang berkaitan dengan penciptanya. Namun, data perilaku justru menunjukkan bahwa hewan bergerak murni berdasarkan insting bertahan hidup, evolusi, dan stimulus lingkungan, tanpa adanya tanda-tanda keterikatan pada konsep ketuhanan yang dipikirkan oleh manusia. Salah satu contoh paling nyata yang sering menjadi pertanyaan besar adalah perilaku hewan ketika mereka menghadapi ritual penyembelihan seperti pada saat Hari Raya Kurban. Dalam narasi keagamaan, hewan kurban seringkali dicitrakan seolah-olah memiliki keikhlasan atau setidaknya semacam pemahaman batin bahwa kematian mereka memegang peranan penting dalam sebuah tujuan suci. Namun jika kita melihat data psikologi hewan dan respons fisiologis mereka saat berada di area penyembelihan, kenyataannya sangat bertolak belakang. Sapi, kambing, atau domba yang mencium bau darah dari sesamanya atau melihat proses penyembelihan di depan mata mereka akan menunjukkan tingkat stres dan kecemasan yang sangat tinggi. Denyut jantung mereka meningkat drastis, tubuh mereka bergemetar, mata mereka membelalak penuh ketakutan, dan mereka akan mencoba melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Respons ketakutan ini adalah mekanisme evolusi universal yang disebut sebagai fight or flight, sebuah sistem pertahanan tubuh yang dimiliki oleh semua mamalia untuk menghindari kematian dan mempertahankan hidup. Bagi hewan-hewan tersebut, manusia yang berdiri membawa pisau sama sekali tidak dipandang sebagai seorang hamba yang sedang menjalankan perintah suci dari langit. Manusia tersebut dipandang murni sebagai sosok predator yang mengancam nyawa mereka. Mereka ketakutan bukan karena mereka sedang mengalami krisis spiritual, melainkan karena insting biologi mereka mendeteksi bahaya fisik yang mematikan. Disinilah muncul sebuah paradoks yang cukup menggelitik. Jika hewan-hewan ini memang mengetahui konsep Tuhan dan memahami bahwa kematian mereka adalah bentuk ibadah yang direstui oleh pencipta mereka, mengapa mereka merespons ritual suci ini dengan kepanikan dan trauma yang sama persis seperti saat mereka sedang dikejar oleh seekor singa atau harimau di alam liar? Tidak ada satupun data ilmiah yang menunjukkan adanya perbedaan perilaku yang membedakan antara kematian biologis biasa dengan kematian untuk tujuan ritual keagamaan. Sistem saraf hewan mendeteksi ancaman tersebut sebagai akhir dari eksistensi mereka, dan mereka akan melawan sekuat mungkin untuk tetap hidup. Fakta lapangan ini memberikan indikasi yang kuat bahwa klaim mengenai hewan yang selalu tunduk dan paham akan kehendak ilahi tampaknya lebih merupakan sebuah bentuk antropomorfisme. Manusia cenderung memproyeksikan emosi, pikiran, dan sistem nilai spiritual mereka sendiri ke dalam diri makhluk lain yang sebenarnya hidup dalam realitas yang sepenuhnya berbeda.
Ketika seekor hewan mengeluarkan suara, manusia yang religius mungkin mengartikannya sebagai sebuah zikir atau pujian. Padahal dalam kajian ilmiah, suara tersebut hanyalah bentuk komunikasi dasar antar spesies atau respons mekanis terhadap kondisi lapar, haus, takut, dan birahi. Fenomena proyeksi spiritual ini menjadi semakin jelas ketika kita mengamati interaksi sehari-hari antara manusia dengan hewan peliharaan mereka, seperti kucing. Banyak sekali cerita urban atau video di media sosial yang memperlihatkan seekor kucing duduk tenang di dekat orang yang sedang beribadah, yang kemudian seringkali diberi narasi keagamaan bahwa kucing tersebut sedang ikut khusyuk atau menghormati ritual manusia. Namun data perilaku dan pengalaman nyata dari jutaan pemilik kucing di seluruh dunia justru menunjukkan pola yang sangat acak dan sama sekali tidak memedulikan nilai kesakralan. Kucing dengan santainya berjalan di atas sajadah, memanjat punggung orang yang sedang bersujud, mencakar mukena, atau bahkan tertidur lelap tepat di depan wajah orang yang sedang berdoa. Bagi seekor kucing, gerakan tubuh manusia yang sedang beribadah tidak dibaca sebagai sebuah komunikasi sakral dengan entitas tertinggi alam semesta. Di dalam otak mereka, tubuh manusia yang sedang membungkuk atau bersujud hanyalah sebuah objek fisik yang menarik untuk dipanjat atau dianggap sebagai ajakan untuk bermain. Kain sajadah yang digelar di lantai dibaca oleh insting mereka sebagai permukaan yang nyaman dan hangat untuk ditiduri, bukan sebagai tempat ibadah yang suci. Bahkan tidak sedikit kasus di mana hewan peliharaan tanpa ragu membuang kotoran atau air kecil di atas perlengkapan ibadah atau di sudut-sudut tempat ibadah. Jika hewan-hewan ini memang dibekali kesadaran spiritual bawaan yang membuat mereka selalu mengenali dan mengagungkan Tuhan, perilaku seperti ini tentu memicu kontradiksi yang besar. Mengapa makhluk yang katanya terus-menerus bertasbih justru mengotori tempat yang dikhususkan untuk memuja penciptanya? Jawaban yang selaras dengan data perilaku adalah karena bagi hewan, tidak ada perbedaan konsep antara sajadah, karpet biasa, tanah, atau kotak pasir. Semua itu hanyalah materi fisik dan mereka tidak memiliki kapasitas kognitif untuk memahami konsep kesakralan maupun penodaan. Hal ini membawa kita pada pengamatan yang lebih luas mengenai bagaimana hewan peliharaan membangun ikatan emosional dengan manusia. Hubungan antara anjing atau kucing dengan pemiliknya seringkali menjadi bukti betapa murninya kasih sayang hewan. Namun, jika kita mengumpulkan data dari berbagai latar belakang pemilik hewan, kita akan menemukan sebuah pola yang seragam. Seekor anjing akan menunjukkan kesetiaan yang luar biasa, menggoyangkan ekornya dengan gembira, dan rela mempertaruhkan nyawa untuk melindungi pemiliknya, tanpa memedulikan apa keyakinan agama yang dianut oleh manusia tersebut. Hewan peliharaan akan mencintai pemiliknya dengan kadar yang sama persis, apakah pemiliknya seorang yang sangat taat beragama, seorang agnostik, seorang ateis, atau bahkan seseorang yang tidak pernah memikirkan konsep Tuhan sama sekali dalam hidupnya. Parameter yang menentukan kasih sayang dan kesetiaan seekor hewan sama sekali tidak ada hubungannya dengan status spiritual manusia. Hewan merespons berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti pemberian makanan yang teratur, perlindungan dari cuaca buruk, rasa aman dari ancaman, serta stimulasi kasih sayang berupa elusan dan interaksi sosial yang positif. Melalui proses yang disebut pengondisian operan dan ikatan sosial biologis, hewan belajar mengenali aroma, suara, dan kehadiran manusia yang merawat mereka sebagai sumber kenyamanan dan keselamatan. Mereka tidak memiliki radar spiritual untuk mendeteksi apakah manusia yang memberi mereka makan adalah seorang hamba yang saleh atau seorang yang tidak percaya agama. Bagi mereka, manusia yang baik adalah manusia yang memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis mereka sebagai hewan. Kenyataan ini memberikan sebuah indikasi kuat bahwa cinta dan kepatuhan hewan bersifat horizontal dan berbasis material, bukan vertikal atau berbasis spiritual. Jika memang ada energi spiritual atau pengenalan kosmis terhadap Tuhan yang mengalir dalam diri setiap makhluk, seharusnya ada perbedaan perlakuan atau setidaknya preferensi instingtif dari hewan terhadap manusia yang dianggap dekat dengan pencipta alam semesta. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hewan peliharaan milik seorang ateis bisa jauh lebih bahagia, sehat, dan penuh kasih sayang dibandingkan dengan hewan peliharaan milik seorang yang religius jika si pemilik ateis tersebut memberikan perawatan, nutrisi, dan kasih sayang yang lebih baik.
Hubungan ini seluruhnya diatur oleh hukum-hukum biologi, psikologi evolusioner, dan interaksi sosial, bukan oleh variabel-variabel teologis yang diciptakan oleh kebudayaan manusia. Dari seluruh rangkaian data empiris ini, kesimpulan yang cukup rasional menunjukkan bahwa klaim mengenai kesadaran spiritual pada hewan tampaknya lebih merupakan bagian dari narasi kenyamanan psikologis manusia itu sendiri. Manusia, sebagai makhluk yang memiliki kapasitas kognitif tingkat tinggi, memiliki kecenderungan bawaan untuk mencari makna di balik segala hal. Ketika manusia mengadopsi sebuah sistem kepercayaan keagamaan, seringkali ada kebutuhan untuk melibatkan seluruh ekosistem di sekitar mereka agar sistem kepercayaan tersebut terasa lebih kokoh, universal, dan absolut. Dengan menganggap bahwa hewan dan tumbuhan juga tunduk pada entitas yang sama, ada validasi emosional bahwa keyakinan tersebut adalah sebuah kebenaran kosmis yang nyata, bukan sekedar konstruksi sosial budaya. Namun realitas objektif yang disuguhkan oleh alam selalu menyajikan fakta yang berbeda. Hewan hidup dalam ruang realitas yang murni materialistis, di mana setiap tindakan didikte oleh genetika, kebutuhan fisiologis, dan adaptasi terhadap lingkungan demi kelangsungan hidup spesies mereka. Hewan tidak mengenal konsep dosa, pahala, kesucian, ataupun konsep entitas metafisika yang mengatur moralitas. Ketika seluruh data lapangan menunjukkan bahwa hewan tidak merespon simbol keagamaan, menunjukkan ketakutan yang sama saat nyawanya terancam tanpa memedulikan kesucian ritual, dan memberikan kasih sayang secara adil kepada manusia tanpa memandang status keimanan, maka asumsi tentang ketundukan spiritual hewan kehilangan pijakan faktualnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konsep ketuhanan manusia, dengan segala atribut dan ritualnya, adalah sesuatu yang sepenuhnya asing dan tidak berdampak bagi dunia hewan. Konsep tersebut murni berada di dalam ruang kognitif manusia saja, sebuah produk dari evolusi kesadaran manusia yang rumit, yang tidak memiliki gaung atau pengaruh pada realitas objektif makhluk hidup lainnya di planet ini. Melihat dunia apa adanya, berdasarkan kumpulan data perilaku yang tampak, justru membantu untuk memahami alam semesta secara lebih jujur. Hewan dapat dipahami sebagai makhluk yang luar biasa dengan mekanisme pertahanan hidupnya sendiri, yang berjuang untuk eksis dan membangun ikatan sosial berdasarkan stimulus nyata, bukan karena tuntutan metafisik yang tidak terbukti dalam kajian ilmiah. Terima kasih telah menyimak seluruh rangkaian pembahasan data dan perspektif ini. Bagi mereka yang menyukai pembahasan kritis yang disajikan secara mendalam dan ingin mendukung perkembangan ruang diskusi ini lebih jauh lagi, sekarang fitur membership telah aktif. Dengan bergabung menjadi bagian dari member, dukungan tersebut akan sangat membantu kelangsungan produksi konten berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Selain itu, para member juga akan mendapatkan akses keuntungan khusus seperti kesempatan menonton video lebih awal sebelum dirilis secara umum, serta akses ke video-video eksklusif yang dibuat khusus untuk sesama member. Dukungan, komentar, dan interaksi yang diberikan sangat berarti untuk memperluas perspektif ilmiah di platform ini. Pastikan juga untuk mengklik tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan pembahasan menarik berikutnya. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya, dan tetaplah bersama Silent Majority.